وصحبه أجمعين ثم أما بعد وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه باب صلاة الجمعة إلى آخر العبارة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita disempatkan, dimampukan dan dimuliakan dengan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, setelah itu sejenak kita duduk untuk bermajelis ilmu. Adapun tema kita subuh hari ini adalah tentang salat Jum'ah. Kita akan memulai pembicaraan tentang salat Jum'ah. Apa yang disebut dengan salat Jum'ah? Salatul Jum'ah, salat Jumat adalah rakaatani. Salat 2 rakaat tu'addayani, yang ditunaikan atau yang dilaksanakan fil yaumil ma'rufi, pada hari yang sudah ma'ruf, hari yang sudah dikenal, diketahui oleh semua orang, ya, wa summiya al yaumul jum'ah, ya, disebut juga hari Jumat. Salat itu fi waktu zuhri, dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, jadi salat Jumat itu 2 rakaat di waktu zuhur hari Jumat. Wa annaha salatun mustaqillah. Nah, ini yang penting kita ketahui bahwa salat Jumat itu adalah salat tersendiri. Beda dengan salat zuhur, bukan salat zuhur. Walaysat zuhran maqsuratan, bukan salat zuhur yang diringkas menjadi 2 rakaat. Bukan juga khutbah itu juga tidak mewakili 2 rakaat. Ada sementara ini yang sering didengarkan, kita dengarkan bahwa khutbahnya itu sama dengan 2 rakaat. Nah, kemudian tambah sholatnya 2 rakaat. Nah, tidak demikian. Ya. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat tersendiri, ya, bukan sholat zuhur yang diringkas menjadi 2. Walihadza, oleh sebab itu, salatul zuhri, salat zuhur itu la tugni, tidak bisa menggantikan Jumat, ya, tidak bisa menggantikan Jumat ma'imkanil jumu'ati, jika salat Jumat masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya, jika salat Jumat masih memungkinkan untuk dilaksanakan, maka itu tidak bisa diganti dengan salat zuhur. Kemudian fadilatuhu, adapun fadilah atau kemuliaan salat Jumat ini adalah hiya afdhalus shalawatil mafruḍah. Ini adalah salat fardu yang paling afdal. Wa jama'atuha afdalul jama'ati, dan jamaahnya Jum'ah itu adalah jamaah yang paling afdal. Nah, jadi salatnya ini salat yang paling afdal. Kemudian jamaahnya juga ini adalah jamaah yang paling afdal. Kenapa? Karena salat Jumat itu wajib ditunaikan berjamaah. Wajib ditunaikan berjamaah. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah. Nah, disebutkan bahwa salat Jumat ini merupakan khususiyah, merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih disebutkan as-salawatul khamsu,
wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Jadi antara solat, ya, antara solat 5 waktu dengan solat yang lain. Jadi antara solat fardu dengan solat fardu yang lain. Antara Jumat dan Jumat berikutnya. Antara Ramadan dan Ramadan berikutnya. Itu mukaffiratun, ya, adalah penghapus dosa-dosa. Ya, penghapus dosa-dosa. Lima bainahunna yang terjadi di antaranya. Nah, lima bainahunna yang terjadi di antaranya idza jtunibatil kabair, dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Jadi maknanya yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya dan seterusnya. Dalam hadis yang lain disebutkan waman ghassala, barang siapa yang membasuh kepala, membasuh kepalanya dengan air yaumal jum'ah, di hari Jumat, waktu salah dan mandi. Nah, jadi maknanya itu mandi dengan membasuh kepala, sama seperti ketika mandi junub. Ya, barang siapa yang mandi seperti itu di hari Jumat, wa bakkara wa btakara, kemudian berangkat berpagi-pagi, ya, berangkat berpagi-pagi untuk menunaikan sholat Jumat, wa masya, dan berjalan kaki, walam yarkab, tidak naik kendaraan, wadana minal imami, dan posisinya dekat imam, fastama'a, lalu dia mendengarkan khutbah, walam yalgu, dan tidak bermain-main. Orang khutbah dia perhatikan, tidak bermain-main, tidak juga tidur. Kana lahu bikulli khutbah, maka dalam setiap langkahnya itu amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Dalam setiap langkah, dalam setiap satu langkah yang dia langkahkan ke masjid itu, ya, Allah tuliskan baginya pahala puasa dan pahala qiyamul lail, pahala sholat tahajud selama 1 tahun. Nah, itu tadi yang pertama, mandi dengan membasuh kepala, sama seperti mandi junub, dan berpagi-pagi berangkat ke masjid. Berangkatnya itu berjalan kaki, tidak naik kendaraan, kemudian posisinya dekat kepada imam, mendengarkan, memperhatikan khutbah, tidak bermain-main. Maka setiap langkah kaki itu Allah ganjar pahala puasa sunnah dan pahala qiyamul lail, seperti sholat tahajud itu selama 1 tahun untuk setiap langkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, wa rijaluhu, dan para perawinya itu orang-orang yang meriwayatkan, atau mata rantai periwayatan hadis ini adalah rijalus sahih, ya, orang-orang yang sahih, siqah, terpercaya. Jadi hadis ini statusnya sahih. Kemudian sanatu fardiyatiha, tahun difardukannya sholat Jumat ini. Furidat, sholat Jumat ini diwajibkan di Makkah, ya, Lailatul Isra'i wal Mi'raj, di malam Isra dan Mi'raj, di malam Isra dan Mi'raj. Itu difardukan sudah, diwajibkan sudah di Makkah. Wa awwalu man shallaha, ya. Adapun orang pertama yang menunaikan sholat Jum'ah itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya As'ad bin Zurarah ma'a Mus'ab bin Umair. Jadi As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhuma, dan beberapa yang lain. Ada yang mengatakan bahwa
ketika pertama kali sholat Jumat itu ditunaikan, jumlah mereka itu adalah 40 orang. Ya, dilaksanakan di Nahiyata Quba Abil Madinah, di pelataran Masjid Quba. Ya, pelataran Masjid Quba di kota Madinah. Awalam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nah, jadi meskipun sholat Jumat ini sudah diwajibkan di kota Makkah, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, belum disempatkan untuk melaksanakannya di kota Makkah. Kenapa demikian? Li adami tamakkunihi, karena kondisi belum memungkinkan. Nah, kenapa? Likaunil muslimina mustakhifin. Karena ketika itu posisi kaum muslimin masih lemah. Maknanya apa? Maknanya sholat Jumat itu tidak boleh ditunaikan secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Karena syiarnya ini yang penting. Jadi baginda Nabi sudah diwajibkan di Mekah, tapi belum melaksanakan. Ya, belum melaksanakan karena tidak memungkinkan dilakukan secara terang-terangan. Ya. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin pada waktu itu ya masih lemah. Nah, kemudian syurutu wujubil jum'ah. Adapun syarat-syarat wajib sholat Jum'ah. Maksudnya orang yang berkewajiban sholat Jum'ah itu ada syaratnya. Ini ada, yang pertama adalah al-islamu, seorang muslim. Kemudian yang kedua al-bulughu, sudah balik. Di fala tajibu 'alas sobi, sholat Jumat tidak wajib bagi sobi, bagi anak-anak. Wa tasihhu minhu, tapi hukumnya sudah sah. Idza kana mumayyizan, jika anak itu sudah mumayyiz. Kemudian selanjutnya al-aqlu, ya, berakal. Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib bagi majnun, orang gila, tidak wajib sholat Jum'ah. Wala tasihhu minhu, bahkan tidak sah. Seorang gila sholat Jum'ah itu hukumnya tidak sah. Selanjutnya adalah az-zukurah, laki-laki. Di fala tajibu 'alal mar'ah, tidak wajib bagi wanita. Wala 'alal huntha, juga tidak wajib bagi al-huntha. Al-huntha ini orang yang memiliki alat kelamin ganda. Wa tasihhu minhuma, ya, namun tetap sah. Jadi mereka ini kaum perempuan ini tidak wajib sholat Jum'ah, namun jika perempuan ini sholat Jumat maka hukumnya sah. Artinya apa? Tidak wajib lagi sholat zuhur, tidak wajib lagi sholat zuhur. Kemudian yang keenam, syaratnya adalah as-sihah, sehat. Ya, as-sihah, sehat. Berkewajiban orang sehat. Fala tajibu 'alal marid, ya, orang sakit tidak wajib sholat Jum'ah. Alladzi yashukku 'alaihi al-hudur, yang sakitnya ini menyebabkan atau menyulitkan dia untuk menghadiri sholat Jum'ah. Standarnya seperti kama syaqqatil masyi fil matar. Ya. Nah, seperti kesulitan, ya, seperti contohnya, ya, contohnya seperti kesulitan berjalan di saat hujan. Nah, jadi itu kan kalau hujan itu termasuk uzur. Nah, hujan termasuk uzur. Kalau tidak ada kendaraan yang bisa menghalangi air hujan, tidak punya jas hujan, maka itu uzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Jadi kalau kesulitannya seperti itu, maka orang yang sakit tidak wajib untuk mendatangi Jumat. Nah, namun fa idza hadara ba'da zawal,
jika setelah masuk waktu dia sudah di masjid. Ya, artinya ketika dia berangkat itu sakitnya belum terlalu parah, mungkin baru sakit-sakit kepala ringan. Nah, tapi begitu sudah sampai di masjid, masuk waktu, sudah masuk waktu, ya, muazin sudah azan, sakitnya kemudian parah, bertambah sakitnya, maka fala yajuzu lahul insirafu, maka dia tidak boleh pulang, dia tidak boleh pulang dulu, ya, tidak boleh pulang dulu. Illa idza syaqqa alaihi al-intidharu masyaqqatan sadidah, kecuali jika dia mengalami kesulitan yang memberatkan baginya untuk menunggu sampai sholat Jumat selesai ditunaikan. Nah, jadi kalau masih bisa tahan, ya tinggallah di masjid sampai sholat Jumat selesai ditunaikan. Tapi kalau tidak bisa, nah, maka sudah pingsan ya, sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah al-iqamah. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jum'ah itu adalah orang yang bermukim. Nah, iqamah, orang yang bermukim. Fala tajibu alal musafir, maka sholat Jumat itu tidak wajib bagi musafir. Wa tajibu alal mustautin min babil aula. Dan yang lebih berat kewajibannya itu adalah mustautin. Jadi ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Mukim itu, nah, jadi musafir itu tidak wajib. Dan orang yang menetap di suatu daerah itu ada dua kategorinya. Yang pertama ada yang disebut dengan al-mukim. Ya, mukim ini adalah penduduk sementara di suatu tempat. Nah, yaitu huwallazi nawal iqamah, orang yang bermaksud tinggal fi baladin, di suatu tempat, di suatu kampung negeri, arba'ata ayyamin fa aktsara, ya minimal 4 hari atau lebih, minimal 4 hari. Wa fi niyatihi ar-ruju'u li watanihi, tapi tetap berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, jadi dia niat tinggal di satu tempat minimal 4 hari. Jadi 4 hari itu sudah disebut mukim, ya. Apatah lagi kalau lebih. Nah, tapi dia tetap berniat untuk pulang ke kampungnya, walau ba'da zamanin tawilin, ya, meskipun setelah waktu yang cukup lama. Katakanlah saya mau tinggal di sini 4 tahun, setelah itu kemudian saya mau pulang lagi. Nah, itu namanya mukim, orang mukim namanya itu. Adapun dhabilu mustautina, selanjutnya disebut mustautin. Ya, mustautin ini adalah penduduk yang statusnya permanen. Ya, penduduk yang statusnya permanen, yang sudah lahir di situ, tinggal di situ. Wa huwa alladzi la yad'anu ay la yusafir, yakni orang yang tinggal menetap di suatu daerah, ya, dia tidak bepergian, ya, soifan wala syita'an, baik di musim panas maupun musim dingin, ya, menetap di situ, tidak meninggalkan tempat itu illa lihajatin, kecuali karena suatu keperluan. Ya, orang yang berkampung di situlah, penduduk di situ. Maka fatajibul jum'ah, maka sholat Jumat itu wajib alal mukimi wal mustautin, bagi orang yang statusnya mukim dan yang statusnya mustautin. Masyarul muslimin muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Nah, inilah dahulu yang kita kaji pada subuh hari ini tentang sholat Jum'ah, kemudian fadilahnya, kemudian orang-orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Nah, insya Allah pada
subuh berikutnya, besok subuh insyaallah kita akan masuk pada syurutu sihhatil Jum'ah, jadi syarat-syarat keabsahan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.